Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Septiani, NIM saya 11201081. Saya dari kelas MA 20B4. Saya di sini ingin membuat video pembelajaran untuk UTS Manajemen Risiko. Yang pertama, di sini ada soalnya definisi risiko berdasarkan ISO 31000 2018. ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses penilaian serta mitigasi risiko penerapan ISO 31000. Dalam usaha pengelolaan risiko dalam sebuah perusahaan berlangsung secara penyeluruhan, dapat mengintegrasikan standar manajemen risiko sesuai ISO dalam proses manajemen, pelaporan, tata kelola organisasi, kebijakan, serta budaya. Implementasi standar pun dapat membantu perusahaan mencapai serta melindungi reputasi keuangan. Yang kedua, di sini ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, merupakan bagian integrasi dari proses organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, secara eksplisit mengeksplorasi ketidakpastian. Yang kelima, ada sistematis, terstruktur, dan ketepatan waktu. Yang keenam, ada berbasis pada ketersediaan informasi yang terbaik. Yang ketujuh, disesuaikan dengan kondisi. Yang kedelapan, ada mempertimbangkan faktor budaya dan sumber daya manusia. Yang kesembilan, itu transparan dari eksklusif. Yang ke-10 adalah dinamis, iteratif, dan tanggapan terhadap perubahan. Yang ke-11 ada manajemen risiko memfasilitasi perbaikan kelanjutan dan memperkuat organisasi. Terus di sini yang soal ketiga, kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan ataupun fondasi pengaturan dalam perencanaan, mengimplementasikan, evaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Terus di sini ada beberapa kerangka manajemen risiko, yaitu kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah suatu pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Yang kedua ada integrasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa terpisah atau menyatukan dalam tata kelola kepemimpinan dan komitmen perusahaan. Yang ketiga ada desain. Dalam kerangka manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteks, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Yang selanjutnya ada implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut sebagai desain manajemen risiko yang dibuat dalam ketetapan. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur
Langkah kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan pelaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Keempat, proses manajemen risiko. A. Identifikasi risiko. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasikan serta mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai stakeholders yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. B. Analisis risiko. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran berupa status risiko yang bertujuan ukuran tingkatan risiko dapat dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta. Yang C. Evaluasi risiko. Proses penilaian risiko adalah evaluasi risiko yang ditunjukkan untuk membandingkan hasil analisis risiko dan kriteria risiko yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai dasar penerapan penanganan risiko. D. Pengendalian risiko. Penanganan risiko yang berupa perencanaan untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Yang E. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak mentransfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing dan menerima risiko risk actors. Mohon maaf apabila metode pembelajaran ini kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.